Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat berjumpa lagi dalam pembahasan materi IPA. Kali ini kita akan membahas mengenai klasifikasi materi dan perubahannya. Klasifikasi materi nanti yang kita bahas itu mengenai apa itu materi, unsur, senyawa, dan campuran. Kita awali dengan materi. Materi adalah sesuatu yang mempunyai massa dan menempati ruangan. Ya, cirinya dua, punya massa dan menempati ruangan. Karakteristik benda berdasarkan wujudnya itu kita bedakan ada tiga, yaitu benda padat, benda cair, benda gas. Sedangkan perubahan antar wujud ini, perubahan secara fisis, itu ada mencair, membeku, menguap, mengembun, dan menyublim. Saya kira kalian sudah paham akan hal ini. Di mana skema perubahan wujud benda itu, kalau dari cair ke gas namanya menguap, dari padat ke gas menyublim, kebalikannya mengkristal, dari padat ke cair itu mencair atau melebur, kebalikannya adalah membeku. Yang berwarna merah itu memerlukan kalor dan yang berwarna putih melepaskan kalor. Sifat benda. Sifat benda padat kita lihat dari bentuk dan volumenya selalu tetap. Misalkan meja, kursi, batu, bentuknya tetap meskipun kita pindah-pindah tempatnya dan volumenya pun tetap. Kemudian zat cair, volume tetap dan bentuknya selalu berubah-ubah mengikuti tempatnya. Misalkan air dalam botol, bentuknya seperti botol. Kita ubah dalam gelas, volumenya tetap tapi bentuknya berubah menjadi seperti gelas. Dan yang ketiga adalah gas. Gas itu bentuk dan volumenya selalu berubah-ubah. Contoh minyak wangi. Minyak wangi dalam botol, volumenya satu botol kecil, ya, bentuknya juga seperti botol. Begitu kita buka di dalam ruangan kamar, dia akan menyebar ke kamar, volumenya menjadi satu kamar dan bentuknya ya satu kamar. Mengenai unsur, senyawa, dan campuran yang kedua, kita lihat dari materi tadi. Materi kita bedakan menjadi dua, ada zat tunggal, ada campuran. Zat tunggal masih kita bedakan atas unsur dan senyawa, sedangkan campuran kita bedakan campuran yang homogen dan heterogen. Kita awali dengan unsur. Unsur adalah zat tunggal yang tidak dapat diuraikan menjadi zat-zat lain yang lebih sederhana melalui reaksi kimia biasa. Bagian terkecil dari unsur adalah atom. Unsur dibedakan menjadi dua macam, yaitu unsur tunggal dan molekul unsur. Unsur tunggal contohnya besi Fe, argentum Ag, aluminium Al, belerang S atau sulfur, aurum mas atau Au. Sedangkan molekul unsur contohnya hidrogen. Di alam hidrogen itu selalu atomnya dua berpasangan, itu yang stabil. Makanya ditulis H2. Karena di alam selalu H2. Ada dua atom hidrogen yang bergandengan. Klorin Cl2, oksigen O2. Artinya molekul unsur itu lebih dari satu atom. Kalau unsur tunggal hanya satu atom. Itu pengertian unsur tunggal dan molekul unsur. Saya lanjutkan dengan penulisan lambang unsur. Penulisan lambang unsur dikemukakan oleh John Jacob Berzelius pada abad 18. Aturannya, 1. Menggunakan satu huruf kapital, contoh N, nitrogen, C, karbon. 2. Menggunakan dua huruf. Huruf pertama ditulis dengan huruf kapital dan huruf kedua ditulis dengan huruf kecil, contoh Cu, kuprum, Na,
natrium. 3. Menggunakan dua huruf. Huruf pertama ditulis dengan huruf kapital dan huruf kedua, huruf khas, ditulis dengan huruf kecil. Contoh, Mg, magnesium, Zn, sinsum, dan tidak boleh ditulis Ma, Zi. 4. Menggunakan tiga huruf. Huruf pertama ditulis dengan huruf kapital, huruf kedua dan ketiga atau huruf khas ditulis dengan huruf kecil. Contoh, UUT, unun trium, dan UUS, unun septium. Contoh nama unsur dan lambangnya. Nama Latin cuprum, nama Indonesianya tembaga, lambangnya Cu. Nama Latin natrium, nama Indonesianya sama, natrium, lambangnya Na. Nama Latin ferrum, nama Indonesianya besi, lambangnya Fe, dan seterusnya. Kemudian tabel periodik atau para ahli kimia mendaftar unsur-unsur yang ada di alam dalam bentuk tabel yang kita kenal dengan tabel periodik unsur. Para ahli tersebut tergabung dalam UPAC. Dan tabelnya bisa kalian lihat pada gambar. Ini contoh satu model yang lain banyak, tapi urut-urutannya sama. Kalian bisa lihat di buku paket atau di Google juga banyak. Yang B, senyawa. Senyawa adalah materi yang tersusun atas dua atau lebih unsur yang berbeda melalui reaksi kimia. Contoh nama unsur yang sering kita jumpai misalkan gula pasir. Itu rumus kimianya C12, H22O11. Artinya gula pasir itu tersusun atas atom-atom penyusunnya, yaitu terdiri dari 12 atom C atau karbon dan 22 atom H atau hidrogen dan 11 atom O atau oksigen. Jadi nama unsur penyusunnya itu karbon, hidrogen, dan oksigen. Contoh lagi, air. Rumus kimianya H2O. Berarti dia tersusun atas 2 atom hidrogen dan 1 atom oksigen. Nama unsur penyusunnya itu hidrogen dan oksigen. Dan contoh yang ketiga, garam dapur. Itu rumus kimianya NaCl atau natrium klorida. Atom penyusunnya 1 atom Na dan 1 atom Cl. Nama unsur penyusunnya natrium dan klor. Sifat-sifat senyawa. 1. Terbentuk dari 2 atau lebih unsur yang berbeda melalui reaksi kimia. 2. Memiliki sifat yang berbeda dengan unsur-unsur penyusunnya. 3. Dapat diuraikan menjadi unsur-unsurnya melalui reaksi kimia. 4. Unsur-unsur penyusunnya memiliki perbandingan tetap. 5. Pembentukannya memerlukan atau melepaskan energi. Berikutnya yang C adalah campuran. Apa itu campuran? Campuran adalah materi yang tersusun atas 2 zat atau lebih, tetapi masih mempunyai sifat zat penyusun. Ciri-ciri campuran sebagai berikut. 1. Tersusun atas 2 zat atau lebih. 2.
memiliki sifat seperti zat penyusunnya. 3. Tidak memiliki komposisi tetap. Dan yang keempat, zat penyusunnya dapat dipisahkan secara fisika. Campuran itu ada dua, campuran homogen dan heterogen. Untuk campuran homogen, ciri-cirinya: 1. Tersusun atas zat padat yang berfungsi sebagai terlarut dan zat cair yang berfungsi sebagai zat pelarut dengan ukuran yang tidak jauh berbeda. 2. Sifatnya itu bening dan tembus cahaya. 3. Tidak ada endapan saat didiamkan. 4. Zat-zat penyusun tercampur sempurna. Contoh, campuran air dengan gula atau air sirup. Nah, campuran homogen ini disebut juga dengan larutan. Yang kedua adalah campuran heterogen. Ciri-cirinya: 1. Partikel-partikel yang bercampur memiliki perbedaan massa jenis besar. 2. Keruh dan tidak tembus cahaya. 3. Terdapat endapan saat didiamkan. 4. Percampurannya tidak merata. Campuran heterogen itu contohnya suspensi, pasir dalam air, ada koloid, ada lagi susu, darah, asap, dan lain-lain. Anak-anak sekalian, berdasarkan sifatnya, larutan dibedakan menjadi 3, yaitu asam, basa, dan garam. Apa itu asam, basa, dan garam? Kita awali dengan asam. Asam itu cirinya rasanya masam, dalam bahasa Jawa kecut, bersifat korosif, memerahkan kertas lakmus biru. Artinya kalau ada kertas lakmus berwarna biru kita celupkan dalam asam, maka dia akan berubah menjadi warna merah. Menghasilkan ion H+ saat dilarutkan dalam air. Memiliki pH kurang dari 7. pH itu apa? pH itu adalah derajat keasaman. Contohnya yaitu HCl atau asam klorida, asam sulfat, H2SO4 atau air aki, dan lain-lain. Berikutnya adalah basa. Basa itu bersifat licin, membirukan kertas lakmus, menghasilkan ion OH- saat dilarutkan dalam air. Memiliki pH lebih besar dari 7. Contohnya NaOH, KOH, MgOH2. Kalau asam itu kurang dari 7, kalau basa itu lebih besar dari 7 pH-nya. Nah, kalau begitu 7 itu masuk yang mana? pH 7 itu berarti netral, tidak asam, tidak basa. pH yang kurang dari 7 adalah asam, pH yang lebih besar dari 7 adalah basa, pH-nya 7 berarti netral. Yang ketiga adalah garam. Apa itu garam? Garam adalah hasil reaksi antara asam dan basa. Contoh natrium klorida, KNO3, CaCl2, dan seterusnya. Sifat garam itu bermacam-macam, yaitu pH-nya 7 karena netral. Tapi juga ada ya yang kurang dari 7, juga ada yang lebih dari 7. Tapi umumnya itu adalah 7 karena netral. Indikator asam basa.
Indikator itu pengertiannya adalah bahan yang dipakai untuk mengukur keasaman suatu bahan. Yang pertama, indikator alami. Ini bisa menggunakan contohnya bunga sepatu, kol ungu, ya, kol yang ungu, kunyit, dan bunga mawar. Ini yang alami. Ada lagi yang buatan. Contohnya metil merah, ada fenoltalein. Ada lagi indikator universal. Juga ada kertas lakmus yang cukup modern, yaitu pH meter. Saya lanjutkan dengan pemisahan campuran. Pemisahan campuran itu ada filtrasi, sentrifugasi, destilasi, kromatografi, sublimasi, evaporasi, dan atraksi magnetik. Kita lihat satu persatu. Yang pertama adalah filtrasi. Filtrasi itu penyaringan. Metode filtrasi digunakan untuk memisahkan zat-zat yang bercampur dalam campuran hidrogen. Artinya, filtrasi memisahkan berdasarkan perbedaan ukuran. Contoh, air dan pasir. Ini dapat dipisahkan dari campuran air pasir dengan cara menyaring. Itu contoh gambarnya. Yang kedua, sentrifugasi. Sentrifugasi adalah metode pemisahan untuk memisahkan padatan sangat halus dengan jumlah campuran sedikit dalam campuran heterogen. Sentrifugasi itu prinsip kerjanya diputar, ya, diputar sehingga ada perbedaan berat jenis antara pelarut dan terlarut sehingga terpisah. Contohnya adalah sel-sel darah merah dapat dipisahkan dari plasma darah. Itu contoh gambarnya yang modern. Artinya sentrifugasi, alat sentrifugasi yang bagus. Yang ketiga adalah destilasi. Destilasi itu penyulingan. Destilasi merupakan proses pemisahan zat cair dari campurannya berdasarkan perbedaan titik didih. Titik didih zat yang bercampur sehingga saat menguap, setiap zat akan terpisah. Contoh, memisahkan aseton dengan air di bawah ini. Nah, ini gambar rangkaian alat destilasi. Atau bisa juga kalau kalian pakai itu air laut untuk memisahkan air dengan garam. Itu bisa dengan destilasi. Di situ ada istilah destilat. Destilat itu apa? Hasil, ya, hasil dari destilasi. Karena penyulingan yang dihasilkan adalah air yang murni atau air yang tidak bercampur. Nah, ini gambarnya, maaf tadi belum keluar gambarnya. Ini gambar alat destilasi. Yang keempat adalah kromatografi. Kromatografi adalah metode pemisahan zat-zat yang bercampur dalam campuran yang didasarkan pada perbedaan kecepatan merambat antara partikel-partikel zat yang bercampur dalam suatu medium diam ketika dialiri suatu medium gerak. Itu contoh spidol di titik kertas tisu misalkan. Ujung kertas tisunya kita celupkan pada air, air akan merambat. Nah, merambat pada titik spidol itu kan macam-macam campuran warna. Maka dia akan terpisah karena perbedaan kecepatan merambatnya zat warna pada spidol tersebut. Berikutnya sublimasi.
Sublimasi adalah metode pemisahan campuran yang didasarkan pada campuran zat yang memiliki satu zat yang dapat menyublim. Ya, lebih mudahnya itu memisahkan kapur barus dari kotoran pasir. Seperti pada gambar itu. Itu adalah campuran kapur barus dengan pasir. Kemudian dipanaskan, kapur barusnya akan menyublim naik ke atas, di atas dingin karena ada es batu, maka dia akan mengkristal di situ. Berarti terpisah dengan pasir. Ini sistem sublimasi. Berikutnya adalah evaporasi. Evaporasi itu penguapan. Ya. Evaporasi adalah proses pemisahan zat padat dari larutannya dengan cara menguapkan pelarutnya. Saat larutan dipanaskan, maka larutan akan berubah menjadi larutan lewat jenuh dan membentuk kristal. Seperti kalian lihat pada gambar. Yang terakhir adalah atraksi magnetik, yaitu metode pemisahan campuran materi didasarkan pada perbedaan sifat kemagnetan zat. Contoh, memisahkan serbuk besi dari pasir. Kita lanjutkan dengan perubahan materi. Secara umum sifat materi dikelompokkan menjadi dua, yaitu ekstensif dan sifat intensif. Yang sifat intensif ini yang kita bahas, sifat fisika dan sifat kimianya. Sifat fisika suatu zat itu bisa dilihat dari berat jenisnya, kerapatan atau massa jenis, kelarutan, daya hantar, dan seterusnya. Ini adalah sifat-sifat fisika dari suatu bahan. Bedanya dengan sifat kimia. Sifat kimia itu ya, namanya sifat kimia, contohnya adalah kestabilan, kereaktifan, mudah terbakar tidaknya, atau keterbakaran, daya ionisasi. Ini contoh sifat kimia. Kalau perubahannya, macam-macam perubahan fisika dan kimia. Perubahan fisika itu perubahan bentuk dan ukurannya. Secara fisik bisa dilihat. Perubahan wujud ini juga secara fisik. Perubahan karena pelarut atau pengeringan, pelarutan atau pengeringan dan seterusnya. Kalau perubahan kimia, proses pembakaran, proses pencampuran zat, proses peragian. Ini kan perubahan-perubahan kimia. Lebih jelasnya gini, ciri perubahan kimia itu yang pertama akan terbentuk gas. Ya. Yang kedua, terbentuk endapan. Yang ketiga, ada perubahan warna. Yang keempat, ada perubahan suhu. Nah, perubahan suhu ini bisa reaksi eksoterm, bisa reaksi endoterm. Saya kira ini anak-anak sekalian mengenai materi dan perubahannya. Saya yakin masih banyak kekurangan, dan kalian kalau memang banyak yang belum paham bisa tanya langsung pada saya atau beri komentar di bawah ini ya. Dan sekali lagi, yang belum subscribe tolong di subscribe. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.